Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali adik-adikku kelas 5. Kita akan melanjutkan pertemuan kita ya di Pramuka Daring. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ilmu-ilmu kesehatan dasar dan sekarang kita akan memasuki materi baru yaitu administrasi ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasanya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga kita masih dalam keadaan atau diberikan kesehatan sekeluarga orang terdekat kita dalam kesehatan ya. Oke, untuk yang pertama, administrasi. Administrasi merupakan aktivitas atau bentuk usaha yang memiliki kaitan erat dengan berbagai pengaturan kebijakan dengan tujuan agar mencapai target organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa administrasi memiliki peran yang begitu krusial bagi semua aktivitas perusahaan atau organisasi. Hal inilah yang menjadikan administrasi mempunyai peran yang sangat penting supaya perusahaan tetap berdiri dan terus berkembang. Sedangkan pengertian administrasi secara sempit, administrasi adalah bentuk aktivitas yang meliputi surat menyurat, catat mencatat, ketik mengetik, pembekuan sederhana, serta kegiatan lainnya yang bersifat teknis ketatausahaan. Kemudian pengertian dari administrasi juga dapat diartikan secara luas, yang mana administrasi adalah segala proses kerjasama antara beberapa orang dengan tujuan agar mendapatkan target dengan memanfaatkan sarana maupun prasarana tertentu yang memiliki daya guna. Oke, dari pengertian ketiga ini tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya administrasi itu sangat penting untuk sebuah organisasi, perusahaan, atau instansi lainnya. Nggak hanya orang-orang tadi ya, juga orang berjualan itu juga memerlukan administrasi. Nah, tanpa kita sadari juga, kalian ya itu juga memerlukan administrasi juga. Apa? Administrasi manajemen waktu kalian, pengaturan waktu kalian. Misalnya gimana? Nah, misalnya di jam 7 sampai jam 12 yaitu pergi ke sekolah. Jam 12 sampai setengah 1 isoma atau istirahat sholat makan. Nah, kemudian setengah 1 sampai jam sekian atau jam 3 istirahat siang atau tidur siang. Nanti jam 3 pergi les atau yang lain sebagainya. Itu kita harus menata untuk kalian untuk agar menjadi lebih baik. Nah, selain manajemen waktu kalian, yaitu ada yang namanya manajemen keuangan. Nah, walaupun kalian masih anak usia dini atau masih duduk di tingkat SD, tidak memungkinkan kalian mempunyai uang sendiri. Pasti mendapatkan uang saku. Nah, kalian mendapatkan uang saku itu gimana cara mengelolanya supaya kalian itu tidak menjadi kepribadian yang boros. Gimana caranya? Ya harus di manajemen. Misal, si Rasya itu mendapatkan uang saku setiap harinya itu 10.000. Ya, 10.000. Nah, gimana caranya satu hari itu Rasya 10.000 itu bisa bermanfaat untuk dia jajan dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti uang 10.000 itu misal ya 50%, berarti 5.000 dia untuk beli jajan dan 50% untuk dia tabung. Gunanya apa menabung? Nah, gunanya yaitu untuk nanti kalau kalian keperluan yang mendesak seperti praktikum di sekolah, ya, membeli alat tulis, buku gambar dan lain sebagainya.
itu nanti semisal orang tua kalian kerja, kan kita nggak mungkin, ma, pa, minta uang. Kan nggak mungkin ayah papa kita atau bunda kita pulang untuk mengasihkan uang tersebut. Kan ya nggak mungkin toh. Nah, disitulah manfaatnya dari menabung. Ya, sampai sini saya paham ya. Nah, selain itu, paling identik administrasi itu adalah bentuk aktivitas yang dimana kegiatannya itu adalah surat menyurat, catat mencatat, dan ketik mengetik. Nah, itu ya. Jadi administrasi itu selalu dicatat dengan baik supaya kita akan menjadi kepribadian. Nah, kemudian fungsi administrasi. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Seperti tadi ya, yang saya singgung tadi di awal, kita itu harus merencanakan atau menyusunnya, yang di poin nomor 2, itu harus baik-baik. Misal, tadi yang saya singgung, Kak, semisal di suatu hari itu kita tidak sesuai apa yang kita rencanakan. Nggak masalah, karena itu hanyalah planning atau perencanaan dan menyusun administrasi kalian, manajemen waktu, keuangan, dan sebagainya. Kita nggak tahu kedepannya itu seperti apa dan bagaimana. Ya, jadi kita dapat merubah manajemen kita sewaktu-waktu yang telah kita butuhkan atau lebih membutuhkan. Ya, kemudian mengordinasi. Mengordinasi ini lebih identik dengan di perusahaan, organisasi maupun instansi lainnya. Ya. Ini adalah sebuah itu. Ada satu orang itu harus menghandle satu kegiatan dan itu harus administrasinya jelas. Nah, kemudian setelah melakukan kegiatan atau lomba atau event lainnya itu akan ada laporan. Nah, ini kita tadi sudah berbicara mengenai administrasi secara umum. Nah, berhubung kita di kegiatan kepramukaan, maka kita akan mempelajari administrasi terlebih dahulu di kegiatan kepramukaan. Nanti setelah kita telah selesai materi ini, tidak pasti nanti saya adakan atau saya ajarkan, kita akan berlatih juga menyusun administrasi kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Dari manajemen waktu, keuangan, dan manajemen kegiatan. Seperti apa sih nanti cara penyusunannya? Ya, kita bahas terlebih dahulu di kepramukaannya dulu. Nah, ini adalah buku daftar anggota. Yang pertama ada ini ya judulnya. Buku daftar anggota. Buku daftar anggota itu dikerjakan selama 1 tahun sekali. Ketika ada anggota baru masuk. Nah, oke, lanjut. Ini adalah formatnya ya. Di situ ada NTA atau nomor tanda anggota. Itu dapat dari pembina. Nama lengkap, tanggal lahir, agama, nama ayah, ibu, wali, alamat, dan keterangan. Keterangan ini diisi tanggal kalian masuk di dalam anggota tersebut atau peresmian regu kalian tersebut. Gitu ya. Oke. Lanjut. Buku daftar hadir latihan. Nah, di situ ada nama regu. Untuk putra seperti biasanya hewan, kalau putri itu adalah bunga. Nah, di situ pasukan itu nanti akan diberitahukan oleh pembinanya. Bulan, kalian isi pada bulan tersebut, tahun 2000 atau tahun tersebut. Nah, di situ kan 1 bulan itu ada 4 atau 5 minggu. Nah, di situ tinggal checklist. Kemudian kalau sakit itu ditulis keterangannya sakit apa, kalau alfa juga kenapa. Nah, di situ ada munduran 1 Februari 2022.
Maksudnya itu nanti diisi sebelum atau hampir menyerahkan ke pembina. Ya, situ ada pimpinan regu atau ketua regu, pinru. Nah, di sebelah kiri ada pembina satuan atau guru ekstra, guru pramukanya. Tuh ya. Kemudian yaitu buku daftar rapat. Ya. Di dalam buku daftar hadir rapat itu digunakan untuk mengetahui berapa orang yang hadir ketika kalian mengadakan rapat. Semisal regu kalian terpilih untuk mengikuti lomba, ya, lomba LT2 misalkan. Nah, pasti di dalam proses pelatihan atau proses pembentukan LT2 itu pasien kalian akan mendapatkan problem-problem atau masalah-masalah yang menuju ke LT2, semisal jingle, yel, pensi, pioneering, dan pembagian tugas maupun lain sebagainya. Nah, itu harus dirapatkan satu anggota, ya. Kemudian buku inventaris atau laporan barang, kondisi barang. Ya, formatnya seperti ini. Nama alat, misal tenda, jumlahnya 1, ditulis 1, misalkan jumlahnya 1 baik, maka ditulis 1. Sumbernya dari mana? Misal dari donasi siapa. Tuh. Kemudian tongkat, jumlahnya 20, cukup baik, sumbernya iuran. Tuh, seperti itu ya untuk laporan daftar inventaris. Kemudian seperti yang saya bilang, itu tadi buku khas atau buku keuangan regu ya. Di situ. Formatnya ini setiap latihan itu pasti ada iuran kas. Uangnya berapa Kak untuk satu kasnya? Bebas, itu nanti sesuai kalian sendiri atau sesuai kesepakatan regu kalian sendiri atau kelompok. Nah, makanya itu tadi gunanya untuk kita dirapatkan. Ya, kemudian selanjutnya logbook atau catatan penting. Untuk logbook itu digunakan untuk mencatat kegiatan-kegiatan penting saat kalian latihan atau kegiatan apapun di kegiatan pramuka. Misal regu A atau regu, misalkan regu hewan ya. Regu serigala itu beranggotakan 10 anak. Ketika mereka menyusuri medan, ada 2 anak yang kakinya cedera, maka harus dilaporkan ke dalam logbook. Tuh, ya. Selanjutnya yaitu notulen rapat. Nah, setelah tadi daftar hadir, sekarang adalah notulen rapatnya. Di situ nanti kalian akan tuliskan permasalahannya apa, solusi yang telah ditemukan hasil mufakatnya apa. Itu ya. Nah, itu tadi adalah materi administrasi. Silakan dipahami. Jika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan kembali melalui via grup atau WA pribadi saya. Oke, untuk tugas kali ini adalah kalian merangkum seperti biasanya materi yang telah saya sampaikan pada hari ini dan mencatat format administrasi tersebut ya. Oke. Kurang lebihnya itu tadi materi kita mengenai administrasi. Saya harap setelah nanti kita mempelajari teorinya, teoritisnya tentang administrasi, kemudian kita mencoba untuk praktikumnya, saya harap dengan sangat kalian bisa menerapkan di dalam kehidupan kalian supaya kalian bisa menjadi kepribadian yang lebih baik. Itu harapan saya. Ya. Karena administrasi ini sangatlah penting untuk di kehidupan kita. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini
bisa bermanfaat untuk kita ke depannya, bermanfaat dan kita bisa menerapkan dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jaga kesehatan, keluar jika perlu. Ya.